Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Ical ini lahir dan besar di kota Sidoarjo. Jadi dia ini punya pengalaman yang dialami oleh Ical ini terjadi di sekitaran tahun 2007. Di mana waktu itu Ical ini masih kelas 5 SD. Nah, jadi dia masih ingat betul di masa-masa itu ayahnya Ical yang bernama Pak Bayan ini adalah seorang sopir angkutan. Jadi setiap pagi Pak Bayan itu berangkat mengemudikan angkutan umumnya. Kalau di Surabaya, di Sidoarjo dan sekitarnya itu disebut seperti kol. Jadi waktu itu beliau berangkat dari pagi sampai sore. Terus tidak lama setelah itu ada salah satu saudara dari Pak Bayan ini yang tidak lain adalah Umnya. Umnya ini kerjanya di sebuah pertambangan batu bara di Kalimantan. Nah, waktu itu beliau dapat rezeki nomplok dan kemudian ngomong ke Pak Bayan, "Mas, sampean mau ndak beli angkutan umum yang lebih bagus lagi?" Nah, di era-era itu banyak sekali helm bermunculan. Angkutan umum jenis Isuzu F, kalau teman-teman tahu biasanya ada yang menyebut angkutan ini dengan sebutan Bison. Ada juga yang menyebutkan semacam kayak helm. Kira-kira jenis angkutan semacam ini dan itu memang trayeknya luar kota. Nah, di masa-masa itu kami sendiri juga masih ingat kami sering naik angkutan umum ini. Kami menyebutnya mobil disang atau mobil bison. Biasanya kami pas waktu naik gunung, kami sering banget naik angkutan umum ini. Jadi di sekitaran tahun itu ketika Pak Bayan ditawari oleh adiknya sendiri, Pak Bayan pun langsung beling mobil bison atau elf itu. Nah, tidak lama setelah itu akhirnya Pak Bayan ini mencari mobil yang dijual seperti mobil Isuzu. Dan setelah itu mobil ini pun didapatkan oleh Pak Bayan dan mulailah Pak Bayan ini mengoperasikan mobil ini. Awalnya Pak Bayan ini berpikir mobil ini akan digunakan untuk menghantar orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Pak Bayan ini tidak berpikiran sedikit pun untuk ngetem di tempat-tempat yang ditentukan oleh trayek ini. Jadi beliau berpikir beliau akan menjalankan mobil ini sendiri secara swasta, bukan ikut-ikut orang. Jadi yang beliau ini hanya menunggu orderan dari orang lain. Misalnya ada beberapa sekolah SD atau SMP yang ingin diantar ke tempat wisata, Pak Bayan ini siap untuk menghantar. Pak Bayan ini punya langganan di kampus-kampus karena beliau ini waktu berpikir ini di luar cara pikirnya orang-orang biasa-biasa saja. Kalau angkutan umum biasanya mereka hanya ngetem menghantarkan penumpang dari satu tempat ke terminal yang lain. Kalau Pak Bayan ini tidak masuk ke kampus-kampus, dia tembusi beberapa lembaga-lembaga atau UMKM yang ada di sana karena Pak Bayan ingat dulu Pak Bayan ini sempat ditawari oleh beberapa pihak kampus untuk menghantarkan beberapa mahasiswa. Waktu itu Pak Bayan belum punya mobil angkutan yang seperti ini, jadi Pak Bayan menolak tawaran itu. Nah, disinilah akhirnya Pak Bayan langsung menembusi ke kampus-kampus. Dia ketemu dengan salah satu seorang yang hubungan Pak Bayan dengan para mahasiswa yang ada di sana memang jujur. Pak Bayan sendiri harus ngasih sesuatu ke orang tersebut. Yang menghubungkan ini waktu itu Pak Bayan berpikir hal ini masih wajar karena uang yang diserahkan itu juga tidak terlalu banyak. Nah, singkatnya setelah menunggu sekitar 2 bulan Pak Bayan ini dapat telepon dari Pak Bayan. "Oh iya,
Ini siapa? Ini Pak, kami dari kampus. Oh iya Mas, kenapa? Pak, kami di tanggal 15 itu ada acara, bisa nggak Bapak nganter ini? Karena kami kekurangan angkutan. Oh iya bisa, bisa Mas. Singkatnya, di tanggal 15 itu Pak Bayan ini menuju ke kampus ini. Dan Pak Bayan ini ngajak Ical. Ical waktu itu masih kelas 5 SD, dia masih ingat betul kemana-mana kalau ia libur dia pasti ikut Pak Bayan. Nah waktu itu karena Ical juga libur sekolahnya, dia ikut Pak Bayan. Dia bilang ke anaknya, itu Le jangan lupa bawa jaket ini, kita di gunung kita ngantar mas-mas ini ke Cangar. Oh iya Pak, Ical pun bawa jaket, dia bawa bekal, berangkatlah mereka ke kampus. Nah yang diantar Pak Bayan ini adalah mahasiswa-mahasiswa pecinta alam yang akan mengikuti diklat. Jadi peserta dan beberapa panitia ini sudah berangkat lebih dulu, naik bis kecil, dan sisanya ada yang mengendarai motor, ada juga yang mengendarai mobil angkutan, termasuk mobil angkutan Pak Bayan ini. Untuk mobil angkutan Pak Bayan ini diisi 12 orang dan semuanya adalah panitia ini. Baru diketahui Pak Bayan ketika Pak Bayan dalam perjalanan. Jadi Pak Bayan ini sempat tanya-tanya di jalan, ini acara apa Mas? Oh ini acara diklat Pak, setiap tahun kami diklatnya diselenggarakan di Cangar. Nah itu sampai 3 hari. Pak Bayan bilang, terus Mas pulangnya gimana? Apa saya jemput atau gimana? Iya Pak, ini terus terang belum ada keputusan. Nanti deh kalau sudah sampai di sana ketemu panitia yang lain kita coba bicarakan. Bapak jangan pulang dulu, siapa tahu nanti pulangnya juga butuh jasanya Bapak ini. Oh iya, sudah Mas, singkatnya dalam perjalanan itu entah kenapa ada salah satu panitia ini yang dapat telepon. Nah, sepertinya dia ini dapat telepon dari panitia yang lain. Intinya di situ mereka mengalami miskomunikasi yang menyebabkan akhirnya mereka ini bertengkar di telepon itu. Sampai-sampai beberapa panitia ini sempat turun dari mobil itu. Jadi dia bilang ke Pak Bayan, Pak berhenti dulu Pak, ini ada yang mau telepon dulu. Jadi 3 orang ini turun dan kelihatan banget di situ si anak-anak ini atau panitia ini bertengkar di telepon. Sampai-sampai beberapa temannya itu coba untuk menenangkan. Nah setelah sekitar 10 menit mereka masuk lagi, mereka ini masih ngomel-ngomel. Kalau gini caranya aku gak ikut aja, gak ikut, jangan gitu dong. Jangan gitu, ini acara sudah jalan, peserta sudah diantar ke sana, masa kamu ngelawan seperti itu? Enggak usah lah, ternyata diusut-usut, punya usut mereka ini lagi ada masalah dengan seniornya. Di sini suasananya itu sudah tidak nyaman lagi. Yang sebelumnya Pak Bayan masih sempat ngobrol-ngobrol, sempat bercanda, setelah mendapatkan telepon itu suasana ini menjadi hening. Jadi mereka diam satu sama lain sampai kira-kira sudah mendekati arah Cangar. Mereka melihat ada sebuah warung, terus anak yang tadi dapat telepon ini dia bilang ke Pak Bayan, Pak berhenti dulu Pak. Oh iya nak. Teman-teman yang lain ini kaget, loh kok kenapa berhenti? Enggak, aku mau makan dulu, aku enggak mau makan. Makanan dari panitia, rasa-rasanya mungkin si anak ini tadi sedang bersih tegang masalah konsumsi kayaknya seperti itu. Nah Pak Bayan ini pun diam. Awalnya Pak Bayan dan Ical ini nunggu di dalam mobil sedangkan mereka ke dalam warung untuk makan. Tidak lama kemudian salah satu dari mereka keluar, Bapak silakan makan deh. Ini kayaknya agak lama karena ada miskomunikasi di antara kami. Oh iya Pak, turunlah Pak Bayan. Ical pun juga turun, mereka akhirnya disuruh makan. Mereka makan, ternyata ketika ada di warung ini awalnya Pak Bayan berpikir ya mungkin sekitar 20 menit sampai 30 menit lah. Ternyata sampai 2 jam dan waktu itu sudah jam sore. Tapi di satu sisi lain Pak Bayan ini mau mengingatkan mereka juga enggak enak terus, karena waktu ini terus berjalan sampai jam setengah 4 sore.
Pak Bayan melihat kalau terus-terusan tidak berangkat, Pak Bayan akan repot karena Pak Bayan ini pulangnya dia malam hari. Ketika sampai sana sudah pasti gelap. Kalau Pak Bayan turun sudah pasti jalanan ini sepi, apalagi Pak Bayan tahu Cangar itu kondisinya seperti apa. Hutan Cangar ini jalannya berkelok-kelok, ke kanan ke kiri hutan dan juga kadang melewati curang. Akhirnya di sini Pak Bayan ngomong ke beberapa panitia, "Mas, ngapunten ya, mohon maaf. Ini mau berangkat jam berapa? Karena saya nanti ini pulangnya itu pasti malam loh, Mas. Saya kasihan, saya ngajak anak saya." "Pak, sebentar Pak, mereka ini masih terus ngobrol-ngobrol." Itu kayaknya membicarakan panitia yang lain, kayaknya ngomongin panitia yang lain. Waktu itulah terus satu orang yang jengkel tadi ini coba ditenangkan oleh teman-temannya. "Ayolah, ini acara kita loh, kasihan bapak ini yang ngantar kita loh. Ayo berangkat aja, berangkat." Setelah coba dijelaskan secara pelan, secara persuasif, akhirnya si anak yang tadinya jengkel akhirnya mau masuk mobil. Ketika semua sudah berada di mobil, berangkatlah. Napas waktu mulai naik di daerah Pacet itu sudah jam sore. Jadi suasananya sudah gelap. Kendaraan itu pun sudah jarang yang lewat. Pak Bayan ini sudah memikirkan ini pulang, waduh pasti malam. Akhirnya Pak Bayan ini melanjutkan perjalanannya, sedangkan suasana di dalam kendaraan ini masih hening. Mereka enggak ngobrol satu sama lain, ada juga yang sudah tidur. Singkatnya, ketika sampai di daerah Cangar di tempat pemandian air panas itu sekitar jam setengah 9 malam. Ketika sampai di sana, beberapa panitia yang lain ini sudah berdiri menunggu kedatangan mereka. Begitu sampai di sana, mereka semua turun dan mereka tengkar lagi, mereka omel-omelan lagi. Pak Bayan ini di satu sisi menunggu juga ini uangnya belum dibayar. Terus barang-barang mereka ini belum diturunkan. Kok sudah engkel-engkelan? Kok mereka ini sudah saling hina satu sama lain, saling olok satu sama lain. Pak Bayan diam. Dia tetap sabar. Akhirnya setelah setengah jam kemudian, mereka masih bersih tegang. Di situ beberapa di antaranya ini pergi meninggalkan kelompoknya. Tidak tahu kemana, Pak Bayan pun mulai turun dari mobil mereka. Coba ngomong, "Pak, mohon maaf ya, ini barang-barangnya segera diturunkan. Terus ini uangnya belum dibayar." "Oh iya Pak, mohon maaf." Bapak terus akhirnya dan manggil salah satu panitia yang bertugas untuk ngurusi pembayaran ini. Singkatnya, barang-barang ini sudah diturunkan oleh Pak Bayan pun dibayar. Setelah itu Pak Bayan masih menunggu satu keputusan, apakah 3 hari setelah itu mereka dijemput dengan jasa Pak Bayan atau gimana. Keputusannya beliau ada di situ. Pak Bayan nunggu dari beliau. Tanya ke salah satu panitia, "Mas, ini nanti pulangnya saya dijemput lagi atau tidak?" "Oh iya Pak, mohon maaf. Nanti saya minta nomornya Bapak, saya minta nomornya disimpan sama Mas yang tadi yang pakai topi." "Oh iya, gak apa-apa Pak, biar sekarang saya minta lagi, siapa tahu nanti saya mengurusi Bapak lagi." "Ya sudah Mas," diserahkan nomor telepon Pak Bayan dan akhirnya Pak Bayan dapat keputusan bahwa pulangnya Pak Bayan ikut jemput ke sana. Singkatnya, setelah itu Pak Bayan ini pun pamit pulang. Beliau akhirnya kembali lagi ke rumah. Nah, inilah saat-saat yang menegangkan dan diingat betul oleh Ical. Ketika mobil mereka ini menuruni hutan Cangar ini, suasananya sangat sepi. Tidak ada satuan kendaraan yang lewat. Terus Ical ini sempat ngomong ke bapaknya, "Pak, ini lewat mana ya Pak? Ini namanya hutan Cangar." Pak Bayan awalnya menjelaskan dengan santai, "Sudah kamu tidur aja Cal, gak usah nemenin bapak. Nanti kalau sudah sampai rumah bapak bangunin." Nah, Ical ini tidak bisa tidur. Dia tegang, dia ngelihat kanan kiri ini hutan gelap. Dia khawatir juga dengan bapaknya karena Bapak Bayan itu nyetirnya ini dengan sangat fokus sekali. Kelihatan sekali raut wajah tegang dan wajah Pak
Bayan cuma di situ Pak Bayan ketika menunjukkan ke Ical, beliau berusaha menunjukkan wajah yang tenang supaya Ical juga tenang dan tahu betul bapaknya ini seperti apa. Jadi Ical berusaha tetap terjaga dan sampai pada satu titik, kira-kira perjalanan itu sekitar 20 menit. Ical sudah mulai ngantuk, dia nggak bisa lagi nahan ngantuknya ini, terus dia bersandar di antara jendela dan juga kursi. Dia pun tertidur. Akhirnya tiba-tiba Ical ini ingat mobil Pak Bayan ini berhenti. Jrek. Terus Ical bangun. Ada apa Pak? Itu Luleh, tadi Bapak ngelewatin ada orang-orang jalan kaki, kok kasihan, sudah ditunggu di sini. Kasihan, biar Bapak antar aja. Nah, Ical sendiri nggak tahu karena dia sudah tertidur waktu itu. Dia tanya orang-orangnya, gimana Pak? Orang-orang petani atau apa? Kayaknya itu orang-orang yang mau ritual, soalnya pakai baju-baju kayak biksu gitu. Loh, ya sudah, nah mereka ini maunya nunggu. Awalnya menurut Pak Bayan ini sempat melewati rombongan orang yang berjalan di. Akhirnya di situ Pak Bayan merasa kasihan karena melewati hutan yang gelap seperti ini ada orang jalan kaki, kasihan. Apalagi Pak Bayan tahu di sepanjang perjalanan Pak Bayan turun dari hutan Cangar ini tidak ada kendaraan sama sekali. Jadi beliau kasihan. Akhirnya ditunggu sekitar 5 menit kemudian barulah melihat rombongan pejalan kaki ini. Kira-kira kalau tidak salah ingat waktu itu Ical melihat ada sekitar 5 orang yang jalan. Mereka semua ini pakai pakaian seperti biksu. Nah, waktu itu Ical kenapa bisa tahu mereka ini berpakaian seperti biksu? Karena penjelasan dari Pak Bayan dari bapaknya itu, biksu-biksu itu kayaknya semakin mendekat mereka ini pakai kain yang dililitkan di seluruh tubuhnya. Tapi bajunya itu atau kainnya ini tidak berwarna oranye atau tidak berwarna kunyit seperti yang dia pakai biksu-biksu sekarang. Terus yang kedua, menurut Pak Bayan mereka ini rambutnya tidak pelontos, tapi rambutnya mereka ini panjang, terus digulung di belakang. Jadi inilah perbedaannya, kalau para biksu itu memakai kain warna kunyit atau oranye, dan rambut mereka ini selalu dipelontos atau selalu botak. Tapi enggak, lain mereka ini cenderung warnanya ini seperti warna tanah dan rambut mereka ini gondrong dan panjang semua, digelung di belakang mereka semua. Ini laki-laki. Jadi pas mereka jalan mendekat, Pak Bayan pun turun dari kendaraannya. Pak Bayan menghampiri mereka. Nggak tahu apa yang dibicarakan Pak Bayan dengan orang-orang ini. Karena waktu itu Ical ada di dalam mobil. Yang jelas setelah Pak Bayan ngomong beberapa kata, mereka akhirnya masuk dalam kendaraan. Nah, pertama kali mereka masuk di kendaraan itu, Ical mencium aroma seperti dupa. Nah, Ical ini ingat betul ada tetangga rumahnya yang tinggalnya di pojokan gang. Tetangga Ical ini adalah seorang Chinese. Jadi setiap pagi beliau membakar dupa. Aromanya mirip seperti ini. Jadi akhirnya Ical bilang, Pak, baunya kok kayak di rumahnya Cehani ya? Iya Le, sudah diam kamu tidur. Ini Ical kepikiran terus karena baunya itu persis seperti bau dupa yang sering kali dibakar di rumah tetangganya yang bernama Cici itu. Ngomong seperti itu dalam perjalanan ini Ical nggak bisa tidur. Baunya itu menyengat banget, jadi benar-benar mengganggu penciuman. Pada suatu kesempatan ini kondisinya masih ada di sekitaran hutan Cangar. Pada satu kesempatan Ical ini noleh ke belakang karena seolah Ical ini ingin melihat ke belakang ketika si orang-orang ini masuk. Ical enggak begitu melihat jelas wajah dari orang-orang ini. Jadi dia penasaran betul, dia pun noleh ke belakang. Nah, pas waktu Ical ini noleh, dia melihat orang-orang raut wajahnya pucat semua dan matanya itu melotot ke arah Ical. Nah,
Begitu mereka ini melotot, Ical itu masih sempat ngelihat terus orang-orang dari bangku tengah sampai bangku belakang. Mereka semua wajahnya pucat dan mereka semua ini melotot ke arah Ical. Nah, ada dua orang yang diingat oleh Ical. Dua orang ini bibirnya kebuka terus. Mereka ini menyerupai giginya itu hitam yang ada kekuning-kuningan. Pokoknya waktu itu terlihat menyeramkan sekali. Dari situlah kemudian Ical ini nutup wajahnya dengan jaket dan dia ketakutan sampai-sampai Pak Bayan ini nanya ke Ical, "Kenapa Le? Ayo pulang." Pulang Le. Ayo pulang Pak. Loh, ini sudah pulang. Kalau kamu takut ya tidur aja, kamu nanti saya bangunin. Disinilah membuat Ical itu menjadi trauma. Jadi sampai hari ini ketika Ical melihat para biksu atau orang yang berpakaian semacam itu, Ical selalu trauma. Dia selalu takut karena dia keinget kejadian hari itu. Jadi mulai dari situlah Ical sudah nggak berani ngelihat ke belakang. Dan tiba-tiba Ical ini mendengar ada suara. Ical berpikir mungkin orang-orang ini sedang zikir atau tapi masa iya mereka ini agamanya Islam. Nah, suara ini didengar Ical, semakin banyak yang mendengung suara yang seperti ini. Itu dilihat dan dirasakan oleh Pak Bayan. Pak Bayan ini juga ikut mendengar dan karena kondisi waktu itu benar-benar mencekam, Ical ini diam, dia pun enggak menggubris orang-orang seperti itu. Suara ini terus didengar oleh Ical sekitar 5 menit. Suara ini terus didengungkan sampai mereka itu berhenti di sebuah tempat masih ada di daerah hutan. Terus Pak Bayan ini bilang, "Oh, turun sini ya Pak." Mereka pun turun. Ini sempat pikir, loh, padahal orang-orang ini enggak ngomong apapun, kok Bapak ini kayak seolah-olah dipanggil. Jadi Pak Bayan itu pas posisinya tiba-tiba Pak Bayan ini turun. Pak Bayan ini padahal Ical ini sendiri enggak mendengar ada orang ngomong. Akhirnya setelah itu orang-orang ini turun, Pak Bayan enggak turun. Setelah itu pintu ini tertutup, mereka pun jalan lagi. Terus Ical baru mulai agak tenang. Dia bilang, "Pak, aku gak mau Pak ketemu orang-orang itu lagi." "Iya Le, gak apa-apa Le." Terus ini belum dibahas oleh Ical. Ketika sampai di rumah kira-kira 2 hari kemudian, Ical tanya ke bapaknya, "Pak, memangnya waktu Bapak ngasih tumpangan ke orang-orang itu, Bapak juga nyium gak aroma dupa kayak di rumahnya Cece?" "Lah, Bapak itu juga nyium, tapi Bapak ini enggak mau kamu itu takut, jadi Bapak cuma diam aja." "Terus berarti Bapak juga dengar orang-orang itu kayak mendengung kayak zikir itu?" "Bapak juga dengar sekali lagi, Bapak ini tidak mau kamu takut, biarin aja lah." "Terus kok Bapak waktu itu kok ngerti kalau orang-orang ini mau turun, padahal enggak ada manggil Pak turun?" "Loh, ada Le. Wong ada orang yang teriak ke Bapak, kok Bapak berhenti di sini." Menurut Ical bilang ke bapaknya, "Pak, Ical enggak dengar sama sekali Pak, enggak ada yang menghentikan Bapak." "Ada Le, orangnya teriak, kok masa kamu enggak dengar orangnya ketika mendengung-dengung gitu aja kamu dengar, kok masa pas manggil Bapak enggak dengar padahal orangnya itu teriak?" "Enggak Pak, aku enggak dengar." Akhirnya bertepatan dan pembahasan ini pun selesai sampai di sana. 1 hari kemudian, tepat 3 hari setelah Pak Bayan menghantar para mahasiswa ini, Pak Bayan ditelepon, "Pak Bayan bisa jemput kami?" "Oh iya Mas, jam berapa?" "Ya ini kami selesainya sekitar jam 5 sore. Dan ada upacara kecil penutupan, kira-kira selesai Bapak bisa datang maghrib." Terus Pak Bayan ini mikir, aduh kalau di sana lagi ditemenin siapa, sedangkan Ical ini sekolah, dia pasti nggak boleh berangkat sama ibunya, gimana ya. Kasih keputusan 1 jam lagi. "Oh iya Mas, nggak apa-apa Pak." Setelah itu pun ditutup. Terus Pak Bayan ini cari teman yang
bisa menemani Pak Bayan menuju ke Cangar. Dia carilah tetangga-tetangga, ada satu orang tetangga beliau, kita sebut namanya Mas Ari. Nah, Mas Ari ini kerjanya serabutan. Waktu itu Mas Ari duduk-duduk di pos ronda sambil merokok. Disamperinlah sama Pak Bayan ini. "Ri, kamu hari ini ada kerjaan enggak, Ri?" "Enggak ada, Pak." "Bayan mau kemana?" "Ayo, Ri, temenin aku jemput anak-anak mahasiswa itu loh ke Cangar." "Oh iya, Pak, siap. Jam berapa?" "Jam 3 berangkat ya." Ya, oke." Akhirnya Pak Bayan langsung menghubungi mahasiswa ini. "Mas, oke, saya jemput ya, Mas. Jam 3 saya berangkat dari rumah." "Oh iya, Pak." Nah, singkatnya berangkatlah Pak Bayan bersama Ari ini menuju ke Cangar. Pada saat perjalanan berikutnya kepada Ari tentang kejadian yang pernah dialami Pak Bayan, dan sampai di Cangar mahasiswa ini sudah siap semua. Tas mereka sudah disiapkan di pinggir jalan, dan akhirnya tasnya ini langsung dimasukkan ke mobil Pak Bayan. Waktu itu sekitar jam malam. Setelah itu barulah mereka ini pulang. Pertama kali Pak Bayan itu melihat bus mini yang mereka tumpangi ini jalan lebih dulu. Jadi mobilnya Pak Bayan enggak lama setelah itu 2 mobil pribadi, dan setelah mobil pribadi itu ada beberapa motor. Jadi Pak Bayan ini rombongan terakhir, mobil terakhir yang ada di belakang mereka dalam perjalanan itu. Pak Bayan sama sekali enggak punya pikiran negatif karena waktu itu pulangnya rame-rame. Jadi Pak Bayan agak tenang. Nah, sementara mahasiswa dan mahasiswi yang ada di belakang ini kondisinya tidur semua, mungkin mereka kecapean. Setelah mengikuti acara diklat sekitar 3 harian itu, jadi Pak Bayan ini ngobrol sama Ari. "Ri, kamu sekarang ngerjain apa?" Ari bilang, "Ya, kerja apa aja, Pak. Kalau ada tetangga yang minta suruh masang anten TV, aku pasang. Ada yang nyuruh benerin keramik, ya aku benerin." Serabutan lah Pak Bayan. "Kalau Pak Bayan butuh bantuan kernet atau apa, ya aku bisa." "Oh iya, Ri." Ngobrol-ngobrol seputar hal itu, tiba-tiba hari ini teriak, "Astagfirullah. Pak, stop, Pak, stop loh. Kenapa, Har? Kenapa, Ri? Berhenti dulu, Pak." Akhirnya Pak Bayan pun terpaksa berhenti. Nah, karena kondisinya tegang seperti itu, mahasiswa yang tadinya ini tidur, mereka kebangun. "Kenapa, ada apa, Pak?" "Enggak tahu nih, sebentar ya, Mas, sebentar ya." Pak Bayan turun, Ari turun. Ari ini langsung lari ke belakang. Begitu Ari lari ke belakang, Ari ini ambil batu, terus batu ini dilempar ke arah jurang. Nah, Pak Bayan tentu heran. "Ari ini ngapain kok lempar-lempar kayak gitu, Ri? Jangan gitu, Ri. Kasihan kalau ada orang di bawah gimana." Tapi hari ini kayak ngomel-ngomel. Dia mencaci sesuatu yang tidak terlihat. Hal-hal terjadi di sekitar 2 menit sampai disaksikan para mahasiswa yang ngelihat dari dalam kendaraan itu. Setelah itu Ari pun balik. Pak tanya lagi, "Kenapa, Ri? Kamu lihat apa, Ri?" "Anu, Pak, aku tadi lihat." Jadi diceritakan hari ini ada sosok perempuan. Perempuan ini kayak membawa sesuatu seperti semacam api, mau dilempar ke arah kendaraan Pak Bayan. Jadi disitulah Ari bilang ke Pak Bayan, "Pak, berhenti." Nah, menurut Ari ini berhasil melempar sosok perempuan ini. Akhirnya sosok perempuan ini pun hilang. Nah, waktu itu Pak Bayan ini juga tidak habis pikir, hari ini kenapa kok melihat hal-hal aneh kayak gini terus. Akhirnya Pak Bayan pun mengabaikan, ya sudahlah, masuk kendaraan lagi. Dalam perjalanan itu Ari cerita lagi, "Pak, kita enggak boleh diam, Pak. Kalau sama barang-barang seperti itu." "Maksudnya gimana, Ri?" "Lah, ini kan hutan angker, Pak. Sering ada pembunuhan. Jadi di sini sering ada kecelakaan." "Nah, itu kayaknya dia itu mau nyelakahi kita, sosok perempuan tadi." Lah, Pak Bayan tanya, "Kok kamu tahu, Ri?" "Ya tahu, Pak. Aku sering, Pak, lihat barang-barang seperti itu." Dia pun cerita di rumah tetangga rumahnya ini juga enggak jauh dari rumah Pak Bayan. Juga si Ari juga cerita, dan penunggu, dan Ari sering menemui sosok-sosok penunggu di rumah.
Terus saja Pak Ari ngomong seperti itu, tiba-tiba mobil Pak Bayan ini berhenti. Loh, kok mati Ri? Aduh Pak, ya sudah Pak, turun aja dulu dilihat. Ayo Pak, bareng Pak. Terus Pak Bayan turun, Ari turun, berusaha ngelihat mesin. Nah, ini tentu hal yang sangat aneh karena mobil ini baru mereka beli, baru Pak Bayan beli. Kenapa kok tiba-tiba ngalami kendala seperti ini? Setelah dicek busi dan lain-lain sebagainya, aki semuanya aman, mesin gak ada kendala sama sekali. Seharusnya mobil ini tidak mati mendadak seperti ini. Terus akhirnya Pak Bayan nyoba menyalakan lagi, seolah-olah memang kendaraan ini gak ada setrum sama sekali. Terus Ari ini masih ada di mesin itu. Dia masih terus memandangi mesin ini sambil sesekali ke arah kanan. Nah, ini mengambil sesuatu di arah semak-semak di arah hutan itu. Dia mengambil beberapa batang pohon dan juga beberapa alang-alang batang pohon dan juga alang-alang ini digabungkan sama si Ari. Terus kemudian dipukul ke arah mesin sampai suatu ketika Ari ini menuju ke arah pinggiran jurang. Terus tongkat dan juga alang-alang yang sudah diikat oleh Ari ini tadi dilempar sambil tidak tahu hari ini ngumpet apa dia teriak. Nah, setelah itu baru Ari ngomong ke Pak Bayan, Pak coba starter lagi Pak, dinyalakan lagi mobilnya. Ternyata mobilnya bisa nyala. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Yang penasaran ini adalah para mahasiswa di belakang. Loh Mas, tadi kenapa Mas kok sampean ngelakuin gitu, pakai ngambil tongkat terus pakai semak-semak? Oh iya, tadi itu aku sudah ngomong ke Pak Bayan, sebenarnya aku sudah ngelihat. Jadi menurut penglihatan Ari, dia ini sempat ngelihat ada sebuah perkampungan di sebelah kanan. Padahal Ari ini tahu betul di situ ini jurang, enggak mungkin ada perkampungan. Nah, akhirnya di situ Ari pun ngomong ke Pak Bayan, Pak kalau ada apa-apa yang tunggu atau mengganggu instruksinya saya. Ini adalah membuat Ari ngomong seperti itu ke Pak Bayan. Karena Ari sudah khawatir ada kejadian yang menimpa Pak Bayan dan kendaraannya ternyata benar-benar pun berhenti persis di seberang desa ini. Desa ini terkenal dengan gaib yang hanya dilihat oleh Ari. Akhirnya di situ Ari dan Pak Bayan melihat mesin. Pas waktu itu Ari melihat mesin, Ari juga melihat ada beberapa anak kecil yang ikut melihat Ari Pak Bayan ini di situ karena mereka ini anak kecil yang tak kasat mata. Ari pun diam dan Ari ini sudah merasa bahwa ini adalah kelakuan mereka, bangsa mereka di desa gaib. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya bisa keluar dari hutan cangar ini. Singkatnya, setelah mereka menghantarkan para mahasiswa ini di kampus, mereka Pak Bayan dan Ari menuju ke rumah. Perjalanan pulang ke rumah itu, hari ini sempat bilang ke Pak Bayan, Pak sampean ndak usah takut ya, kenapa Ri, ada yang masih numpang di belakang. Otomatis Pak Bayan ini ngelihat ke arah spion belakang. Siapa Ri? Ada perempuan. Kayaknya dia masih enggak terima, tapi biarin aja, barang-barang seperti ini enggak usah digubris, anggap aja kita enggak tahu. Nah begitu sampai di rumah Ari pulang, Ari masih bilang ke Pak Bayan, Pak itu si cewek itu masih ada di belakang. Dia duduk di jok paling belakang. Ya udah Ri, enggak apa-apa Ri. Pak Bayan pun lanjut masuk ke rumah, beliau pun tidur. Nah, dalam tidurnya ini Pak Bayan ini tiba-tiba berada di sebuah desa. Desa ini para penduduknya itu berpakaian tradisional. Semua pakaiannya itu seperti pakaian kerajaan masa lalu. Dan di sini Pak Bayan sempat melihat ada seorang perempuan, dia itu gendong anaknya yang masih bayi. Terus si perempuan ini pandangannya itu aneh ke Pak Bayan. Pokoknya pandangannya si perempuan ini ke Pak Bayan kayak tidak suka. Pak Bayan pun mengabaikan, dia sendiri enggak tahu dia berada di mana. Terus Pak Bayan ini jalannya melewati desa itu, beliau melihat sebuah sumur. Tiba-tiba Pak Bayan ini merasa haus banget. Dia ingin minum karena adanya sumber air di sana, cuma sumber tua ini
Pak Bayan coba ngambil air dari sumur tersebut. Ketika air ini berhasil diambil, Pak Bayan kaget, ternyata sumur ini isinya bukan air tapi darah yang kental. Terus akhirnya Pak Bayan ini menjerit, dia pun kebangun. Di sampingnya itu sudah ada istri Pak Bayan. "Pak, mimpi apa sampean?" "Oh iya Bu, mimpi buruk." "Oh lah." Tiba-tiba sekelebatan Pak Bayan ngelihat ada sosok perempuan duduk di jok belakang. Nah, Pak Bayan ini kaget, "Loh, ini kan perempuan yang tak temui di mimpiku. Itu yang waktu itu di desa beliau ini gendong anaknya yang masih bayi." Perempuan ini wajahnya persis Pak Bayan masih ingat betul. Akhirnya Pak Bayan ini menghentikan aktivitas nyuci mobilnya. Itu dia masuk ke rumah, dia bilang ke istrinya, "Bu, ingat enggak mimpiku yang tadi di desa aku ketemu perempuan?" Lah, itu perempuannya duduk-duduk di sana itu," kata Ari. "Dia ini ngikut dari Cangar." "Walah Pak, ndak usah cerita yang gitu-gitu po. Oh, aku takut Pak." "Ya wis Bu, yang jelas aku tadi ngelihat Bu ini wajahnya persis banget mirip." "Lah, terus gimana Pak?" "Suruh Ari ngusir itu loh Pak." Keesokan harinya Pak Bayan ngomong ke Ari, "Ri, aku mimpi Ri, ada di desa ketemu perempuan gendong bayi. Nah, tiba-tiba pas aku nyuci malam hari itu, aku kok ketemu perempuan ini duduk di belakang." "Iya, gak apa-apa Pak, memang dia itu maunya di situ kok Pak." Ternyata Ari ini sempat ngobrol dengan sosok perempuan ini. Setelah mereka dari Cangar itu, keesokan harinya di malam hari, Ari ini pulang malam. Mobil Pak Bayan ini kan diparkir persis di depan rumah Pak Bayan. Ari sempat ketemu dengan sosok perempuan ini. Dia benar-benar persis samping mobilnya Pak Bayan. "Nah, ini jalan santai sambil merokok, wis gak usah ganggu aku gak salah apa-apa." Loh, Ari ngomong seperti itu, terus akhirnya sosok perempuan ini ikut jalan di samping Ari.